Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam program Bincang Dai. Selanjutnya kita masuk pada season yang ketiga. Siapa tahu masih ada di antara bunda-bundaku yang ingin bertanya. Iya, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosdiana dari Majelis Taklim Jamiah Waludin Batangaseh. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya jika kita bersedekah tapi kita tidak sholat dan puasa? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang bagus, dan pertanyaan ini sering muncul ketika saya membawakan kemarin ceramah di RRI terkait dengan bagaimana hukum kita bersedekah, kemudian kita mengabaikan perintah Allah, yakni sholat dan puasa. Perlu kita ketahui bahwa kita harus melihat konteks hukumnya dulu. Kita melihat konteks hukum, kedudukan hukum, mana yang wajib. Itulah yang pertama kita lakukan. Jadi kewajiban dulu yang kita lakukan. Kemudian adapun sedekah yang kita keluarkan, sementara kita tidak menunaikan sholat, kita tidak berpuasa, maka tetap Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas ganjaran nilai sedekah tersebut, tapi cuma di dunia, tidak di akhirat. Beda dengan orang-orang yang melakukan sedekah tapi dia tetap sholat, kemudian dia berpuasa, maka yang didapatkan itu dua: kenikmatan dunia, balasan di dunia, dan kenikmatan di akhirat, balasan yang di akhirat. Tapi ketika dia bersedekah, kemudian dia mengabaikan perintah sholat, dia mengabaikan perintah puasa, padahal kita tahu perintah sholat adalah hukumnya wajib. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihada. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia telah kafir. Berarti ia dianggap bersedekah sebagaimana sedekahnya atau nilai-nilai kebaikan yang ia lakukan sama seperti orang kafir. Jadi tetap diterima, tapi ganjaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya hanya kenikmatan, hanya balasan di dunia. Dia tidak mendapatkan balasan atau kenikmatan di akhirat. Maka kalau bisa sebisa mungkin kita upayakan ketika kita melakukan sedekah, kita berinfak, kita berzakat, usahakan jangan pernah kita mengabaikan perintah sholat. Usahakan jangan pernah kita mengabaikan perintah puasa. Bukankah puasa yang Allah sediakan bagi kita ini setahun sekali? Kenapa kita mesti begitu yakin bahwa kita akan dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang, sementara tidak ada jaminan bagi kita sehingga kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun akan datang? Maka jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, agar kita lebih khusyuk, agar kita bisa lebih fokus untuk melakukan setiap ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga dengan demikian ketika ibadah itu kita dapatkan, ketika istiqomah dalam melakukan ibadah-ibadah, maka yakin dan percaya predikat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan kita dapatkan, dan kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Saya kira itu yang bisa sempat saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan di dalam bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa melakukan
aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan demikian kita mendapatkan predikat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan dikembalikan dalam keadaan fitrah sebagaimana yang telah Allah katakan bahwa kita akan dikembalikan dalam keadaan suci ketika kita fokus dalam melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Haza min fadli Rabbi. Ismi Abdurrahman Al-Fakir At-Ta'if ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah Ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil